Saat pulang ke rumah, Hui Jin mendapatkan informasi yang mana dimulai hari itu dan seterusnya pemerintah menetapkan undang-undang baru jika penyewa rumah bersubsidi tidak bisa diusir dari rumah mereka hanya karena mereka menunggak hutang. Hui Jin lantas langsung bergegas memberitahu orang yang mempunyai hutang tentang undang-undang baru tersebut. Dan saat sidang dimulai, An Juyong dengan kepintarannya berhasil membuat hakim yakin jika rumah si pemilik hutang bisa dirampas sebagai pengganti hutang yang menunggak. Namun saat itu, si pemilik hutang menunjukkan undang-undang baru dari pemerintah soal nasibnya. An Juyong yang melihat hal itu seketika terkejut, dan ternyata surat itu diberikan oleh Hui Jin kepada si pemilik hutang. Sehingga kini kasus itu tidak bisa dilanjutkan, dan pihak An Juyong dinyatakan kalah, dikalahkan oleh Hui Jin secara diam-diam. An Juyong tentu saja kesal kepada Hui Jin, karena kini Hui Jin sudah keterlaluan dalam mencampuri urusannya. Namun Hui Jin bersikeras jika ia tidak ikut campur, melainkan dirinya hanya menegakkan keadilan dari pemerintah untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. An Juyong tidak setuju akan hal itu, karena menurutnya, jika rumah seseorang tidak bisa dijadikan jaminan, maka bank tidak akan memberikan pinjaman lagi kepada orang-orang yang tinggal di rumah bersubsidi. Sementara, para penyewa rumah itu tidak semuanya suka menunggak hutang, dan banyak yang membutuhkan pinjaman. Hui Jin tetap kekeh pada pendapatnya. Ia terus mendebat semua ucapan An Juyong, sehingga saat itu, semua orang menonton perdebatan mereka berdua. Dan di tengah situasi panas itu, tiba-tiba tersebar sebuah surat resmi tentang penggabungan semua firma hukum menjadi satu, yang membuat Hui Jin juga An Juyong akan bekerja di ruangan yang sama. An Juyong sendiri kini sedang berolahraga. Di saat sedang beristirahat, ia dikejutkan akan kehadiran Hui Jin dan pesan dari Hui Jin yang ingin membahas masa lalu mereka. Hari itu adalah hari pertama semua firma hukum disatukan menjadi sebuah nama, yakni firma hukum Kyungmin. Kini semua orang bekerja di satu lokasi yang sama. Hui Jin mendapatkan kasus baru. Seorang anak bernama Gunawan tiba-tiba meninggal setelah menjalankan operasi. Orang tua Gunawan tidak terima dan menggugat pihak dokter dan rumah sakit sebagai malapraktik. Sehingga hal itu membuat panik pihak rumah sakit dan menyewa jasa Hui Jin untuk memenangkan persidangan. Karena menurut pihak rumah sakit, mereka sama sekali tidak melakukan malapraktik. Hal itu juga diperkuat akan rekaman saat operasi sedang dilakukan. Sidang kasus itu akhirnya dimulai. Di awal sidang, Hui Jin sudah dibuat kalah telak karena ternyata pihak Gunawan atau korban menemukan bukti tambahan. Bukti itu berisi beberapa video dan foto yang menampilkan jika dokter yang mengoperasi korban selalu memakai tangan kiri, yang artinya pengguna kidal. Sementara saat sedang operasi dilakukan, si dokter malah menggunakan tangan kanan, dan itu sudah cukup untuk membuktikan jika si dokter sedang coba-coba dalam operasi yang dilakukannya. Hui Jin sangat stres akan hal itu. Awalnya ia mencoba ingin meminta bantuan An Juyong, namun niatnya itu ia urungkan karena merasa malu dan gengsi. Namun saat di lift, An Juyong bisa mengetahui jika kini Hui Jin sedang stres dan ia langsung menawarkan bantuan kepada Hui Jin. Hui Jin lantas langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi, termasuk menampilkan video saat dokter mengoperasi. Dan di momen itu, An Juyong duduk sangat dekat, bahkan terlalu dekat, yang membuat Hui Jin seketika merasa terbawa perasaan. An Juyong kemudian mengajak Hui Jin untuk makan terlebih dahulu, untuk merelakan pikiran. Dan seketika itu, kita dibawa ke masa lalu mereka. Saat itu, mereka berdua duduk di pesawat yang sama, menuju negara Hong Kong. Di bandara pun mereka sempat berpapasan, namun masih menganggap jika mereka hanyalah orang asing saja. Namun ternyata tempat yang mereka tuju ternyata sama.